Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik, anak-anak semua, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MedTV. Di video kali ini aku mau bahas tentang konsep dasar nilai mutlak. Dan di video ini juga ada contoh soal dan pembahasan ya. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, soal yang kelima, dan soal yang keenam. Pastikan kamu ikuti sampai selesai supaya kamu bisa ke 6 soal tersebut. Dan nanti di akhir video, kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk kamu belajar, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, dan boleh subscribe. Oke, langsung saja kita akan bahas konsep dasar nilai mutlak. Nilai mutlak itu lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini ya. Jadi lambang nilai mutlak seperti ini. Nah, misalkan ada 5 dimutlakin ya, sama negatif 5 dimutlakin. Nah, dalam prinsip nilai mutlak, semua angka yang dimutlakin di dalam itu hasilnya pasti positif. Jadi mutlak 5 ini sama dengan 5. Negatif 5 ini sama dengan 5 juga positif ya. Untuk lebih jelas, kakak ilustrasikan mutlak ini sebagai jarak ya. Jadi kalau misalkan ditulis mutlak X, ini artinya jarak si X ya dari 0. Berapa jarak si X dari 0? Contohnya misalkan begini. Ini di sini 0, di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, nih minus 5, terus di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau mutlak 5 ini artinya jarak si 5 dari 0. Ini jaraknya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5. Kalau negatif 5 seperti ini artinya jaraknya dari 0 ke negatif 5. Ya, 1, ini jaraknya 5 ya, jaraknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya juga 5 ya. Dari 0 ke negatif 5 jaraknya 5. Dari 0 ke 5 jaraknya juga 5. Jadi mutlak itu bisa diilustrasikan sebagai jarak. Nah, kenapa diilustrasikan sebagai jarak? Jarak itu tidak ada ukuran jarak yang negatif ya. Misalkan kalau kakak bilang jarak dari rumahmu ke sekolah ya, kamu nggak mungkin bilang negatif 20 km. Nah, pasti jaraknya dinyatakan dalam bilangan positif seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada mutlak X ini bisa dua kemungkinan. Bisa si X-nya positif, bisa si X-nya negatif seperti ini. Contohnya ini ya, yang hasilnya 5 ini kan berarti bisa dari positif, bisa dari negatif nih dalamnya nih. Berarti si dalamnya ini bisa dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Nah, ini si X nya sendiri nih bisa positif, bisa negatif ya. Ini untuk X yang lebih besar dari ini, untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Ini untuk X yang kurang dari
0 atau yang negatif. Nah, seperti ini. X mutlak sama dengan 5. Nah, ini kan berarti X-nya ini bisa dua kemungkinan, bisa 5, bisa min 5 ya. Ini untuk X yang lebih besar dari 0, ini untuk X yang kurang dari 0, seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita bisa lihat ke contoh soalnya ya. Tentukan nilai dari yang A. Mutlak 3. Nah, ini sama dengan 3. Mutlak 12 sama dengan 12. Mutlak negatif 4. Ini sama dengan 4 ya. Mutlak negatif 0,7. Ini sama dengan 0,7. Jadi semua yang dimutlakin hasilnya positif. Sekarang yang nomor 2. Pada garis bilangan, tentukanlah jarak titik 12 dan 7. Nah, kalau kita lihat yang A, pada garis bilangan, ini 12, 11, 10, 9, 8, 7. Jaraknya kalau kita lihat di garis bilangan ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti jaraknya 5. Nah, terus bagaimana kalau kita tanpa garis bilangan ya? Tanpa garis bilangan kita bisa tulis saja 12 kurang 7 mutlak ya, seperti ini. Ini sama dengan 5. Atau kita bisa tulis mutlak 7 kurang 12. Sama saja ya, ini 5 juga. 7 kurang 12 kan negatif 5. Kenapa kita pakai tanda mutlak? Supaya kita nggak usah pikirkan ya, yang mana yang dikurang, 12 kurang 7 atau 7 kurang 12, seperti itu. Karena hasilnya tetap sama kalau menggunakan tanda mutlak. Umumnya kalau mencari jarak itu angka yang besar dikurang angka yang kecil ya, tapi kadang kita suka bingung kalau satunya negatif satunya positif, mana nih yang mana kurang mana nih supaya dapat jaraknya ya. Kalau dengan mutlak ini sangat mudah ya, mau terbalik-balik juga nggak apa-apa karena hasilnya tetap sama dalam menentukan jarak. Nah, terus yang B, seperti ini ya, kita mau cari jarak min 4 sama 5, kita bisa langsung saja tanpa garis bilangan ya. Kalau tanpa garis bilangan kita langsung bisa min 4 dikurang 5 mutlakin. Nah, ini sama dengan 9. Atau kita mau 5 dikurang min 4 terus dimutlakin. Boleh saja seperti ini ya. Ini 5 dikurang min 4 kan jadi positif 9 ya. Nah, ini 9. Kalau dengan garis bilangan kita tinggal gambar saja garis bilangannya dari min 4. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jaraknya 9. Oke, begitu juga yang C. Yang C kita nggak perlu pakai garis bilangan, langsung saja ya. Min 7 dikurang min 4 dimutlakin. Nah, ini sama dengan min 7 ditambah 4. Jadi min 3. Nah, mutlak min 3 ini, mutlak min 3 sama dengan 3 ya. Atau kamu mau pakai min 4 dikurang min 7, boleh juga ya, seperti ini. Ini sama dengan min 4 ditambah 7. Ini sama dengan mutlak 3. Mutlak 3 ini 3. Berarti jaraknya dari min 7 dan min 4 ini 3. Oke, sekarang yang nomor 3.
Ini kita oke. Diketahui fx sama dengan mutlak x. Tentukan nilai dari f4. Nah, berarti ini kan kalau di sininya x, di sininya x. Berarti kalau f4 ini sama aja kayak mutlak 4, yaitu 4. F2 berarti ini mutlak 2. Mutlak 2, 2. F min 2 ini berarti mutlak dari min 2. Mutlak dari min 2 yaitu 2. F min 4 berarti mutlak dari min 4. Ini mutlak dari min 4 ya. Ini sama dengan 4. Seperti itu. Nomor 3 mudah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Diketahui fx sama dengan x min 5. Tentukan nilai dari f7. F7. Nah, ini berarti kalau di sini x, di sini x ya. Berarti tinggal ikutin saja. X kurang 5. Berarti ini 7 kurang 5 karena si x-nya 7. Ini sama dengan 2. Nah, mutlak dari 2 yaitu 2. Yang B, F2. Berarti ini mutlak 2 dikurang 5. 2 dikurang 5. Dapat dari mana 2 kurang 5? Tinggal ikutin rumusnya aja ya. Ini X, ini X. Berarti kalau ini 2, ini 2. 2 dikurang 5 min 3. Nah, mutlak dari min 3 yaitu 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Hasil dari ini adalah, nah ini kita tinggal hitung saja. 4 dikurang 5 negatif 1 mutlak, tambah 2 dikali 7 dikurang 9 negatif 2 mutlak, min 3. 8 dikurang 9 negatif 1. Nah, sekarang kan ini dimutlakin jadi positif 1 plus 2 dikali ini dimutlakin jadi positif 2 min 3. Ini negatif 1 dimutlakin jadi positif 1. Ini jadi 1 plus 4 min 3. 1 plus 4 5 ya. 5 kurang 3 2. Berarti jawabannya 2. Sekarang nomor yang terakhir yaitu nomor 6. Bentuk sederhana dari ini untuk nilai X lebih besar dari 10 adalah, nah ini bagaimana caranya? Udah ya. Kalau lebih besar dari 10, kita ambil saja misalkan X-nya itu 11. Boleh 12, boleh 13, boleh 14, bebas ya. Yang penting X-nya lebih besar dari 10. Nah, kalau X-nya 11, kita hitung di sini. 11 tambah 6 ini kan hasilnya positif ya, dalamnya ya. X tambah 6. Kalau X-nya 11, berarti kan 11 tambah 6 jadi 17, positif ya. Nah, berarti kita bisa tulis ini positif X plus 6. Mutlaknya kita hilangin, seperti itu. Tapi biasanya tanda positif tidak ditulis ya. Kemudian yang ini kita hitung. 3 dikurang 4 dikali 11. Nah, ini kan kalau kita hitung 3 dikurang 4 pasti hasilnya negatif ya. Nah, kalau hasilnya negatif, kita tulisnya di sini positif, terus ini dia negatif nih. Negatif 3 min 4x, seperti itu. Nah, karena positif ketemu negatif, jadi negatif. Jadi positifnya kita bisa hapus. Negatif. Kemudian yang ini. Ini di soal tandanya negatif ya. Negatif. Terus sekarang dia kita hitung. X-nya 11. 11 dikurang 3. Nah, ini kan positif ya. Positif 8. Berarti kita tulis dia positif X min 3. Karena di soalnya negatif ketemu positif, jadi negatif ketemu positif jadi negatif. Nah, ini bisa kita hilangkan. Tinggal kita sederhanakan. X tambah 6 ini kita buka kurungnya min 3. Min 3 ini plus 4x min x, min kali min positif 3. Yang x kita gabungin.
X ditambah 4X yang tidak ada X nya kita gabungin juga. 6 dikurang 3 ditambah 3, ini kan jadi 0 yang ini ya, min 3 tambah 3 0. Itu ini 5X, X tambah 4X 5X ya, 5X, terus ini plus 6 seperti ini bentuk sederhananya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.